Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel VP SDNP Tunas Global kelas 6. Hari ini kita sudah masuk di tema kedua, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Indonesia telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara kolonialis seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, hingga Jepang. Selama masa itu, bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan. Namun, lama-kelamaan timbul kesadaran dari tokoh pejuang kemerdekaan untuk membuat pergerakan secara nasional. Puncak dari semua upaya itu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang perlu kamu ketahui, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di ruang makan Rumah Laksamana Tadashi Maeda yang sekarang ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Pada pukul 2-4 dini hari, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Atas permintaan Soekarno, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh B.M. Dia. Dan pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Yang perlu kamu ketahui yaitu bendera merah putih dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berikut adalah beberapa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Peristiwa pemboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang membuat Jepang menyerah pada sekutu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang. Lalu yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kehidupan masyarakat yang sengsara selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, di mana peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Lalu yang keempat, mendapatkan pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan
oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Indonesia juga berhak untuk ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia. Kita sudah mengetahui bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah berkat perjuangan dari pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan. Mereka berjuang dengan mengorbankan harta hingga nyawanya. Sebagai masyarakat dari sebuah negara yang kini sudah merdeka, kita harus dapat memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai cara dalam mewujudkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah caranya. Di lingkungan keluarga. Yang pertama, senang membaca mengenai sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lalu, yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, yaitu bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan bersama keluarga. Lalu di lingkungan sekolah, yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Lalu yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara bendera dengan lantang dan penuh kebanggaan. Serta yang ketiga, rajin belajar agar dapat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Lalu yang keempat, bisa juga dengan mengunjungi Museum Proklamasi Kemerdekaan bersama teman-teman sekolah. Lalu di lingkungan masyarakat, yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga untuk mencegah perpecahan. Lalu yang kedua, ikut bekerja sama dengan warga dalam mempersiapkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu saling membantu dengan tetangga yang sedang membutuhkan. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.